Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pernah bersabda bahwa nanti di hari pembalasan itu yang pertama-tama dihisap itu ada 3 kelompok. Yang pertama-tama dihisap dan semuanya 3-3-nya kelompok ini dilemparkan ke neraka. Nah, apa sih kesalahannya 3 kelompok ini sampai dia itu mendapat pengadilan yang pertama dan 3-3-nya kelompok ini dilemparkan ke neraka. Nah, apakah ini adalah orang kafir? Ternyata bukan orang kafir. Apakah 3 kelompok ini salah satunya adalah pencuri? Ternyata bukan. Apakah ini adalah orang yang suka berbuat jahat? Ternyata bukan. Nah, siapakah 3 kelompok ini yang sampai dia itu pertama kali dihisap dan dilemparkan ke neraka? Nah, yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Dia itu berperang di jalan Allah, membela Islam. Tapi dia itu berperangnya itu karena ingin dibilang sebagai pemberani. Jadi kalau ria itu sifatnya. Nah, iya begitu. Jadi dia niatnya tuh bukan untuk membela agama Allah, tapi dia niatnya itu untuk supaya dibilang pemberani. Kadang-kadang kan ada kalau mungkin kalau namanya orang laki kan kadang-kadang pengen dibilang gagah, pengen dibilang jago gitu ya, pengen dibilang berani. Nah, kalau kita berjihad karena pengen dibilang pemberani, nah itu nggak berpahala, malah berdosa. Nah, jadi si orang yang berperang ini nanti di akhirat dia itu ditunjukkan amal-amalnya. Nih, kamu dulu berjuang, kamu dulu beribadah, ini pahalanya. Nah, terus tapi kemudian dia ditanya, apakah kamu melakukan hal ini karena ikhlas? Nah, terus dia bilang, iya, saya melakukan hal itu, saya berjuang mengharap ridha Allah. Nah, terus dia dibilang gini, tidak, kamu berdusta. Kamu berperang bukan karena ikhlas, tapi kamu karena ingin dibilang sebagai pemberani. Nah, itu. Jadi kalau kita tuh kalau berbuat kebaikan, misalnya kita bersedekah, menyumbang atau berbuat baik, menolong orang, itu harus dengan ikhlas. Kenapa? Karena kalau enggak ikhlas, kalau kita ada pamrih itu, ya jangankan kita ya, orang yang berjuang di jalan Allah di zaman Nabi itu juga kalau dia itu enggak ikhlas masuk neraka, apalagi kita. Nah, itu golongan yang pertama tadi, itu orang yang berjuang di jalan Allah tapi ingin dibilang dermawan. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu adalah orang yang mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran. Loh, kok mengajarkan ilmu kok masuk neraka? Suka membaca Al-Quran kok masuk neraka? Kenapa ini kok bisa masuk neraka? Karena ada pikiran negatif yang tanpa kita sadari. Manusia itu kebanyakan orang itu berpikiran negatif. Karena di dalam Al-Quran, penyakit itu ada di dalam hati kamu. Nah, kata Nabi, orang ini yang mengajarkan ilmu, dia itu ternyata mengajarkan ilmu supaya dia itu pengen dibilang cendekiawan, supaya pengen dibilang dia ini ahli ilmu lah gitu, ilmuwan gitu. Nah, dan dia juga membaca Al-Quran karena pengen dibilang sebagai qori. Jadi
dia membaca Al-Quran bukan untuk syiar agama Islam, tapi pengen dibilang menjadi qori. Nah itu kadang-kadang Bu, kalau kita tuh baca Al-Quran kadang-kadang mungkin pengen didengar orang. Ya biar dapat pujian. Nah itu yang nggak boleh. Itu ya itu namanya ria. Nah kalau kita baca Al-Quran supaya orang tuh tersentuh maksud ayat-ayat Al-Quran ini begini, supaya itu orang paham dengan ilmu Al-Quran, dengan penjelasan Al-Quran, nah itu bagus begitu supaya orang paham. Tapi kalau tujuannya pengen dibilang, aduh suaranya bagus nih, oh suaranya bisa tinggi ya, oh suaranya merdu baca Al-Quran, pengen dibilang begitu, nah itu nggak boleh, itu bisa masuk neraka itu. Jangankan masuk surga, jangankan dapat pahala, malah bisa masuk neraka itu. Nah yang jadi masalah tuh kadang-kadang zaman sekarang orang banyak kayak gitu barangkali. Kira-kira ada nggak Bu orang kayak gitu zaman sekarang? Ya banyak. Banyak ya? Ya banyak. Nah itu jadi orang baca Al-Quran itu nggak boleh karena pengen dibilang qori itu Bu. Nggak boleh. Tapi kalau baca, ya kalau mau baca Al-Quran itu ya kita dengan kesadaran kita supaya kita tekan tuh egonya kita. Kadang-kadang egonya yang main. Jadi dia lebih menang yang itu, yang sifatnya kurang baik. Tapi kalau maunya kita bisa neken, oh biar sedikit kita baca gitu. Kita harus berani menekannya gitu. Kita ingat waktu kita itu cuma kalau ini saya ngerjain ini berapa jam. Kalau cuma baca Al-Quran 5 menit aja, itu udah itu biar sedikit masuk gitu untuk memahaminya. Nah itu Tapi tadi kadang-kadang di dunia orang kebanyakan, aduh ini kerjaan ini belum selesai nih, tanggung nih. Ya, itu padahal bisikan-bisikan itu akan ini, udah kejar aja tuh dunianya gitu. Nah itu tadi yang kedua. Nah ini satu lagi nih, yang ketiga nih, yang bakalan, yang kata Nabi dia ini akan dilemparkan ke neraka. Nah ini justru adalah dermawan. Nah dia ini dermawan, suka bersedekah, rajin nyumbang kemana-mana, sumbangannya banyak, masjid dibantu, pesantren dibantu, orang miskin dibantu, anak yatim dibantu. Tapi ternyata dia itu membantunya bukan karena ikhlas. Dia membantunya bukan karena Allah, tapi dia membantunya karena pengen dibilang dermawan. Nah itu. Jadi itu dermawan, jadi iya. semuanya punya niat sendiri-sendiri. Nah itu jadi dia tuh dilemparkan ke neraka karena pengen dibilang dermawan. Nah itu kayaknya banyak ya Bu zaman sekarang orang yang pengen dibilang dermawan ya. Ya. Nah itu nggak boleh, jangan diikutin itu Bu. Kalau kita nyumbang jangan dibilang jangan pengen dibilang dermawan. Kalau kita nyumbang secara ikhlas, malah kalau kita takut nggak ikhlas, kita nyumbang dengan tangan kanan, kalau bisa tangan kiri jangan sampai tahu. Nah itu istilahnya tuh bukan berarti kita nyumbang pakai tangan kanan, tangan kiri ke belakangin aja nih. Iya, bukan begitu. Artinya itu kalau bisa, kalau emang kita kuatin nggak ikhlas, nyumbangnya itu jangan ketahuan orang gitu. Ada yang mau ditambahin nggak Bu? Ya sudah. Ya udah gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.